È difficile, molti momenti brutti. Se ti diverti, di sicuro sei veloce e ti diverti. Andrai e ci riuscirai. Ad esempio, io sono nel campionato mondiale di Moto3 ed è come un sogno. Langsung heboh. Jadi sorotan para rival. Veda Ega Pratama kuasai teknik krusial jelang debut di Moto3. Maximo Quiles mengaku kaget sampai beri pernyataan yang sangat mengejutkan ini. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Subrek cok. Hahaha. Menjelang debutnya di kelas Moto3 2026, satu nama terus bergaung semakin kencang di paddock. Veda Ega Pratama. Bukan lagi sekadar pembalap muda potensial dari Asia. Veda kini mulai diposisikan sebagai ancaman nyata dalam peta persaingan kelas paling kompetitif di dunia balap Grand Prix. Informasi yang beredar dari dalam paddock menyebutkan bahwa perkembangan Veda dalam beberapa bulan terakhir berlangsung sangat signifikan. Bukan hanya soal kecepatan mentah, tetapi tentang bagaimana ia mulai menyatu dengan motor, membaca lintasan, dan mengeksekusi setiap lap dengan tingkat presisi yang semakin matang. Catatan lap time-nya terus menunjukkan tren menanjak, stabil, dan konsisten dari satu sesi latihan ke sesi berikutnya. Dalam dunia balap, peningkatan seperti ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari pemahaman teknis yang mulai utuh. Para analis mencatat bahwa Veda kini telah menguasai sejumlah teknik krusial yang menjadi fondasi pembalap kelas dunia. Salah satunya adalah late braking. Teknik pengereman sangat lambat hingga titik terakhir sebelum masuk tikungan. Teknik ini bukan hanya soal keberanian, tetapi juga tentang kontrol tekanan rem, kestabilan motor, dan keberanian membaca risiko. Selain itu, Veda juga menunjukkan kemajuan besar dalam trail braking, yakni kemampuan membawa tekanan rem hingga fase awal menikung. Teknik ini sangat vital di Moto3 karena memungkinkan pembalap mempertahankan kecepatan masuk tikungan tanpa kehilangan garis balap ideal. Disinilah banyak rookie biasanya gagal, namun Veda justru terlihat semakin nyaman. Teknik lain yang mulai menjadi kekuatan Veda adalah corner entry management. Cara mengatur sudut masuk tikungan agar motor tetap stabil dan siap untuk fase berikutnya. Ia juga mulai unggul dalam mid-corner speed, menjaga kecepatan di tengah tikungan tanpa mengorbankan traksi ban. Ini menjadi indikasi bahwa Veda tidak hanya mengandalkan pengereman, tetapi juga kehalusan kontrol. Pada fase keluar tikungan, Veda memperlihatkan peningkatan dalam throttle control, membuka gas secara progresif untuk memaksimalkan akselerasi tanpa memicu spin berlebihan. Kombinasi ini membuatnya mampu menjaga momentum, sebuah faktor krusial di Moto3 yang dikenal dengan balapan rapat dan penuh slipstream. Tak kalah penting, Veda juga mulai matang dalam racecraft. Ini mencakup kemampuan membaca situasi balapan, memilih momen menyalip, bertahan di dalam grup, hingga mengatur ritme lap demi lap. Racecraft adalah pembeda antara pembalap cepat dan pembalap pemenang. Tak mengherankan jika perkembangan ini mulai memicu kewaspadaan dari para rival. Salah satu yang secara terbuka mengakui potensi Veda adalah Maximo Quiles, pembalap muda yang dikenal sebagai murid langsung Marc Marquez. Quiles mengaku terkejut dengan kecepatan adaptasi dan ketenangan Veda di lintasan. Pengakuan semacam ini bukan basa-basi, melainkan sinyal bahwa nama Veda sudah masuk radar serius para pesaing Eropa. Melihat peta persaingan Moto3 2026, kelas ini diprediksi akan menjadi salah satu yang paling brutal dalam beberapa musim terakhir. Banyak pembalap berpengalaman belum naik kelas, sementara gelombang rookie datang dengan kualitas yang semakin merata. Grid akan dipenuhi pembalap dengan gaya agresif, motor kompetitif, dan ambisi besar. Dalam konteks ini, Veda berada di posisi yang menarik. Ia bukan pembalap yang dibebani ekspektasi instan juara, namun justru itu yang bisa menjadi keuntungannya. Tanpa tekanan berlebihan, Veda bisa berkembang secara organik, membangun kepercayaan diri, dan mencuri hasil besar di momen yang tepat. Jika progresnya terus berlanjut seperti yang terlihat saat ini, Veda bukan hanya berpotensi bersaing di papan tengah. Ia memiliki peluang realistis untuk masuk dalam perebutan podium, bahkan menjadi pembalap yang mengganggu dominasi nama-nama besar. Moto3 2026 tidak lagi sekadar tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling lengkap. Dan dari semua indikator yang ada, satu hal mulai terasa jelas.
Veda Ega Pratama bukan sekadar penggembira di musim debutnya. Ia datang dengan bekal teknik, mental, dan kecerdasan balap yang membuat siapapun kini harus menoleh dan mulai berhitung ulang. Jujur, sebagai penonton MotoGP, gue jarang lihat pembalap Asia yang progresnya secepat ini. Veda kelihatan bukan cuma cepat, tapi paham balapan. Teknik late braking dan cara jaga momentum itu khas pembalap Eropa. Kalau konsisten, dia bisa bikin kejutan besar di Moto3. Yang bikin gue optimis itu bukan cuma lap time, tapi pengakuan dari rival. Kalau murid Marc Marquez saja sampai kaget, berarti ini bukan sekadar hype media. Veda pelan-pelan masuk radar pembalap top, dan itu sinyal bahaya buat yang lain. Ini baru pembalap yang dibentuk proses, bukan instan. Dari Asia Talent Cup, Rookies Cup, sampai sekarang kelihatan matang. Racecraft-nya kelihatan banget. Bukan tipe nekat, tapi pintar. Moto3 bakal rame kalau Veda konsisten. Gua suka cara Veda balap. Nggak panik walau di grup padat. Itu jarang buat rookie. Biasanya rookie terlalu agresif, tapi Veda kelihatan sabar nunggu momen. Mental kayak gini biasanya tahan lama di MotoGP. Kalau Honda bisa kasih setup yang pas, gaya late break Veda ini bisa jadi senjata utama. Moto3 itu soal momentum, dan Veda kelihatan paham banget hal itu. Jangan kaget kalau dia sering nongol di top group. Akhirnya Indonesia punya pembalap yang dibicarakan karena kemampuan, bukan cuma karena asal negara. Ini penting. Semoga media juga sabar dan gak keburu pasang target berlebihan, biar Veda berkembang natural. Analisis di video ini kena banget. Moto3 2026 bakal brutal, tapi justru di kondisi kayak gini pembalap pintar yang bersinar. Veda bukan yang paling heboh, tapi bisa paling konsisten. Yang bikin saya kagum itu adaptasinya. Dari motor, lintasan, sampai tekanan. Banyak pembalap cepat tapi mentalnya goyah. Veda kelihatan tenang. Itu modal mahal di balap kelas dunia. Kalau dia bisa terus asah trail braking dan throttle control, saya yakin podium itu bukan mimpi. Moto3 itu sering chaos, dan pembalap dengan kontrol emosi biasanya selamat sampai akhir. Sebagai fans balap motor, gue realistis. Tapi jujur, Veda ini beda. Bukan cuma harapan Indonesia, tapi bisa jadi warna baru di Moto3. Semoga tim dan lingkungan bisa jaga dia dari tekanan berlebihan. Yang jarang dibahas orang itu cara Veda membaca situasi balapan. Dia nggak cuma fokus ke depan, tapi sadar posisi, sadar ritme grup, dan tahu kapan harus bertahan atau menyerang. Itu bukan skill yang datang cepat. Biasanya lahir dari jam terbang dan pola pikir matang. Di Moto3 yang sering chaos, pembalap kayak gini justru paling berbahaya. Bukan selalu tercepat di satu lap, tapi sering ada di posisi yang tepat saat momen penentuan.